menelusuri jantung industri hijau Indonesia. Di balik hamparan sawit, tersimpan cerita dan realita sebuah perjalanan mendalam menuju sumber kehidupan tropis. Selamat datang di dokumentasi visual Tanah Sawit. Berjumpa lagi dengan kami. Sebelum kami memulai perjalanan panjang ini menuju Tanah Sawit yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada satu hal penting yang tak boleh kami lewatkan. Sebagai langkah awal yang bijak, kami selalu memastikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan perjalanan telah dicek dan dipersiapkan dengan baik, terutama kapal yang akan kami tumpangi. Pemeriksaan kapal menjadi prioritas utama sebelum berangkat, karena kami paham betul bahwa kondisi transportasi sangat menentukan kelancaran perjalanan. Dari mesin hingga kondisi fisik kapal secara keseluruhan, semuanya harus dalam keadaan optimal. Ini bukan hanya soal protokol, tapi juga bentuk tanggung jawab kami terhadap seluruh tim yang ikut serta dalam perjalanan ini. Tanah Sawit sendiri dikenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan kehangatan masyarakatnya. Untuk itu, perjalanan ke sana bukan sekadar hanya untuk bersenang-senang, melainkan sebuah pengalaman yang ingin kami jalani dengan penuh persiapan dan rasa syukur. Perjalanan dimulai dari sini. Setelah memastikan kapal dalam kondisi prima dan seluruh perlengkapan telah siap, kami pun perlahan meninggalkan rumah warga dengan semangat yang menggebu. Angin pagi menyapa lembut wajah kami, seolah ikut memberi restu atas perjalanan ini. Suasana di atas kapal terasa tenang namun penuh antusias. Setiap orang larut dalam pikirannya masing-masing membayangkan seperti apa rupa Tanah Sawit yang akan kami tuju. Kami tahu, Tanah Sawit bukan hanya sekadar sebuah tempat di peta. Ia adalah bagian dari salah satu kehidupan masyarakat Hulu Sungai Utara. Sebuah kawasan yang menyimpan kekayaan budaya, hasil alam, serta cerita-cerita yang belum banyak diketahui orang luar. Itulah yang menjadi semangat kami dalam perjalanan ini. Bukan hanya untuk tiba di tujuan, tetapi juga untuk mengenal lebih dekat kehidupan dan alam di sepanjang jalan menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, kami melewati sungai-sungai kecil yang berkelok di antara rimbunnya pepohonan khas Kalimantan Selatan. Suara burung-burung liar dan gemericik air menambah suasana menjadi begitu damai, membuat kami sejenak lupa akan keramaian dan keributan yang biasanya ada di perkotaan. Sebenarnya, jalan menuju ke Tanah Sawit ini bisa saja dilalui dengan menggunakan sepeda motor. Di hari-hari biasa, saat cuaca cerah dan air sungai dalam keadaan normal, jalur darat menjadi pilihan yang cukup praktis dan cepat. Namun, sayangnya, saat ini kondisi air sedang naik. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir membuat beberapa wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara terendam banjir. Jalan-jalan yang biasanya bisa dilewati motor kini berubah menjadi genangan air yang cukup dalam. Beberapa titik bahkan tidak terlihat lagi permukaan tanahnya, hanya air yang mengalir pelan di antara semak dan pepohonan. Karena itulah, kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan kapal sebagai satu-satunya alternatif yang aman. Meskipun perjalanan lewat air memakan waktu lebih lama, namun ini adalah pilihan terbaik saat ini. Setidaknya dengan kapal, kami masih bisa melanjutkan perjalanan tanpa harus bertaruh dengan risiko terjebak banjir atau kerusakan kendaraan. Tak terasa, pepohonan di pinggir jalan mulai menghilang dari pandangan. Yang terlihat sekarang hanyalah hamparan air yang luas, seolah-olah jalanan telah lenyap ditelan luapan sungai. Di permukaan air hanya rumput-rumput liar yang menjular ke atas.
Melambai pelan ditiup angin menjadi penanda bahwa di bawahnya masih ada daratan yang tertutup genangan. Suasana terasa begitu tenang, nyaris hening, hanya suara mesin kapal yang sesekali terdengar menggeram pelan. Di kejauhan, tampak beberapa burung berterbangan rendah, sesekali hinggap di batang kayu yang mengambang, mungkin sedang mencari makan atau sekadar beristirahat. Alam seakan sedang menunjukkan wajah liarnya, namun tetap menyuguhkan keindahan yang sunyi dan menenangkan. Kami saling pandang sejenak, seolah sama-sama menyadari bahwa ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah pengalaman yang akan selalu kami kenang melintasi lautan air di tengah pedalaman hulu Sungai Utara, ditemani langit yang mendung, air yang tenang, dan alam yang tetap hidup meski tertutup banjir. Di tengah perjalanan, ketika kapal kami melaju pelan menyusuri genangan air yang luas, pandangan kami tertuju pada sebuah pondok kecil di tengah sungai. Pondok itu tampak sederhana bertiang kayu, beratap daun rumbia, dan berdiri sedikit miring seperti sudah lama berdiri menghadapi cuaca yang keras. Meski begitu, ia tetap terlihat kokoh, menyatu dengan alam sekitarnya. Kami melihat sekeliling, berharap menemukan pemiliknya. Namun pondok itu tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia, hanya suara alam yang mendominasi suasana. Setelah berdiskusi sebentar, kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan menepi. Bukan untuk mengganggu, tapi sekadar memanfaatkan tempat berteduh yang kebetulan ada, sembari memulihkan tenaga. Kami naik ke pondok itu dengan perlahan dan penuh hormat, memastikan tidak merusak atau meninggalkan jejak yang tak perlu. Di sana, kami mengeluarkan bekal kopi yang sudah disiapkan dari rumah. Duduk bersila di lantai kayu yang dingin, sambil menikmati semilir angin yang berhembus dari arah sungai. Suasana hening, hanya terdengar suara riak air dan burung-burung kecil. Sekilas, tempat ini seperti dunia yang terputus dari keramaian. Tak ada sinyal, tak ada ramai dan gaduh. Hanya kami, alam, dan secangkir kopi yang jadi penghubung kehangatan di tengah perjalanan panjang. Dua sekuan DJ ujuk kuapan gede teken amun apa cara cukup DJ ila sampai ngau jebeken doi dindang dodoi sayang sungai kaya na balikul-ikut sungai barito badindir batu amun andi pun ataharu maka daya ku asundaw hanjulo doi dindang dodoi sayang. Setelah beristirahat kurang lebih 1 jam di pondok itu, tubuh kami terasa sedikit lebih segar. Rasa lelah yang tadi sempat menggelayut mulai perlahan menghilang, digantikan oleh semangat untuk melanjutkan perjalanan. Di beberapa titik, kami melihat warga setempat sedang beraktivitas. Meski dilanda banjir, kehidupan tetap berjalan seperti biasa di sini. Pemandangan itu memberi kami semangat tersendiri bahwa keteguhan dan adaptasi adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan seperti setiap perjalanan, kami percaya akan ada hal-hal tak terduga yang akan kami temui. Tapi di sanalah letak keindahan sebuah petualangan penuh kejutan, pelajaran, dan kenangan. Dengan tubuh yang lebih segar dan hati yang tenang, kami terus melaju semakin dekat dengan tujuan. Tanah sawit sudah tak jauh lagi, dan kami tahu bahwa setiap detik perjalanan ini akan menjadi bagian dari cerita yang tak terlupakan.
Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang menyusuri sungai dan genangan banjir, kami pun tiba di dermaga tanah sawit lokasi tujuan yang sejak tadi kami nantikan. Kami menurunkan barang perlahan dari kapal, memastikan semua perlengkapan aman. Beberapa dari kami langsung menjejakkan kaki ke daratan, merasakan tekstur tanah yang masih agak lembek karena sisa genangan. Suasana sekitar begitu alami, tak banyak bangunan, hanya pondok-pondok kecil yang tampak menyatu dengan alam. Asik bre, kami barang. Rombongan kami pun mulai berpencar sesuai dengan tujuan masing-masing. Beberapa dari kami yang memang hobi memancing langsung mengambil alat pancing yang sejak tadi dibawa dalam kapal. Tanpa menunggu lama, mereka menuju ke bagian tepi sungai yang lebih tenang, lalu mulai melemparkan kail ke dalam sungai. Sungai di sini terkenal masih kaya akan ikan, air tawar gabus, baung, hingga sepat besar kadang muncul di permukaan. Suasana hening dan tenang menjadi pelengkap yang pas untuk melepas lelah. Sementara itu, beberapa dari kami lainnya langsung berjalan menuju lokasi utama yang menjadi tujuan kedatangan kami. Tujuan kami tidak jauh dari dermaga, sebuah titik di tengah kawasan kebun sawit yang menjadi tempat berkumpul warga dan pusat dari kegiatan yang akan kami lakukan. Meskipun tubuh masih sedikit lelah, semangat kami tak surut. Perjalanan panjang tadi justru menambah rasa syukur dan kebersamaan. Tanah sawit akhirnya menyambut kami. Inilah akhir dari perjalanan kami di Tanah Sawit. Banyak cerita dan pelajaran yang kami bawa pulang. Dan jika ada salah kata atau sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya dengan semangat baru, perjalanan baru, dan tentunya kisah-kisah yang lebih berwarna. Amun ku bingat yang akan susah bilang dia oleh ngesa Jakai nyurat kilau sejarah 10